Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam. Anda dapat harta di luar tapi nggak dekat dengan yang di dalam. Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat dibawa kemana? Baik. Sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Nah itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu, istighfar dulu. Istighfar. Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina. Ismail di mana? Di Mekah. Perhatikan baik-baik ini yang mau saya sampaikan. Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran, bahkan disurah dengan namanya surah Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Sekalipun ayah itu berada di tempat yang jauh, ayah di Palestina, anak di Mekah, tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak. Nabi Ibrahim itu nabi, rasul, seorang suami, seorang ayah. Beliau mencari nafkah, beliau berdakwah. Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat. Ismail tumbuh bagaimana? Ismail temannya siapa? Sampai mau nikah pun itu tahu dan memberikan arahan. Ini istri yang bagus begini, yang soleha begini. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan. Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa, bahkan belum balik pun itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tugas meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan lagi karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir. Saat mengambil batu, kakinya melangkah, kaki pertama yang menapak disebut makom namanya. Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan, anaknya melihat itu. Nah, yang tidak banyak orang tahu, anak beliau itu Sayyidina Ismail itu belum balik waktu itu. Ketika melihat ayahnya sedang bekerja, merasa pekerjaan ayahnya, maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain. Batu yang dibawa kemudian disusun. Kalau bahasa kita, ayah aku boleh bantu enggak? Disusun-susun. Kalau batu sendiri, batu disebut hajar namanya. Kalau dia disusun-susun, membentuk satu bagian disebut hijr namanya. Kalau dia menjadi ruang disebut hujrah namanya. Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah. Sampai sekarang diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Tapi poinnya bukan karena hijrnya. Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf. Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana? Jangan-jangan harta kumpul bagus, jabatan suami bagus, ibu enak, tapi dengan anak gak cocok. Gak pernah kenal, gak pernah salam, pergi cuek begitu saja. Apa? Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam. Anda dapat harta di luar tapi nggak dekat dengan yang di dalam. Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun itu anak langsung berdedikasi mengorbankan jiwanya. Pak, kalau perlu lakukan sekarang cepat, jangan ditunda. Orang tua yang begitu perhatian pada anak, Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya, dia bahkan rela berkorban nyawanya untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita. Ibu kalau lihat anak sakit keras, seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah, kalau perlu saya saja ada di situ. Sekarang anak melihat orang tua sakit keras, ya Allah lebih cepat lebih baik ya Allah.